Kaum Habib, keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan atau Hussein, telah lama menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Tidak hanya dalam ranah keagamaan, kaum Habib juga memainkan peran besar dalam proses panjang menuju kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial. Jejak langkah mereka tak hanya meninggalkan pengaruh spiritual, tetapi juga kontribusi nyata dalam perjuangan fisik, intelektual, dan moral melawan kolonialisme. Mereka datang ke Nusantara tidak sebagai penjajah, tetapi sebagai pembawa cahaya Islam dan kebijaksanaan dari negeri Arab yang jauh. Dari pesisir Hadramaut di Yaman Selatan, mereka menempuh perjalanan laut menuju Asia Tenggara sejak abad ke-13 dan menjadi bagian dari sejarah awal Islamisasi wilayah Nusantara. Salah satu tokoh yang dipercaya sebagai Habib pertama yang datang ke wilayah ini adalah Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain al-Uraithi dari keluarga Ba'alawi. Dalam berbagai catatan sejarah lisan dan manuskrip pesantren kuno, disebutkan bahwa beliau menyebarkan Islam secara damai melalui pendekatan kultural dan sosial, menikah dengan perempuan lokal, dan membangun jaringan dakwah berbasis kekeluargaan dan kepercayaan. Ketika bangsa Indonesia memasuki masa penjajahan, peran kaum Habib menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid 3 Kenikbud, disebutkan bahwa kaum Habib yang memiliki pendidikan agama dan jejaring internasional sangat memahami esensi kolonialisme sebagai bentuk kezaliman. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk memihak rakyat dan melawan penjajahan dalam berbagai bentuk. Dalam pengajian-pengajian yang digelar di rumah-rumah maupun majelis terbuka, mereka menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan dengan bahasa agama. Mereka menegaskan bahwa penjajahan adalah perbuatan zalim dan haram hukumnya untuk didiamkan. Dalam salah satu kutipannya, Habib Ali Kuitang pernah menyampaikan, penjajah itu merampas hak kita, menindas kaum lemah, dan membuat agama kita tidak bisa bebas. Maka wajib bagi kita membebaskan negeri ini sebagai bagian dari jihad. Habib Ali Kuitang adalah salah satu tokoh Habib yang pengaruhnya sangat besar di Jakarta dan sekitarnya. Ia memimpin majelis taklim yang setiap pekannya dihadiri ribuan orang. Dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang, beliau menjadi sumber kekuatan spiritual rakyat Jakarta. Dalam riset yang dimuat dalam jurnal Studies and Historical Resistance, disebutkan bahwa rumah Habib Ali di Kuitang menjadi tempat berlindung para tokoh pergerakan nasional, termasuk Bung Karno yang beberapa kali datang untuk meminta doa dan dukungan moral. Habib Ali dikenal dekat dengan tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Kemas Mansur, dan Ko Hashim Asy'ari. Dalam beberapa surat yang tersimpan di Arsip Nasional, ditemukan komunikasi antara Habib Ali dengan tokoh-tokoh ini terkait strategi gerakan Islam melawan kolonialisme. Kaum Habib tidak hanya berjuang melalui dakwah. Banyak di antara mereka yang ikut dalam pertempuran fisik melawan penjajah. Di wilayah Jawa Timur misalnya, dikenal sosok Habib Soleh Tanggul yang oleh masyarakat setempat dijuluki Waliullah. Ia bukan hanya seorang mursyid tarekat, tetapi juga seorang patriot. Dalam buku Tanggul dalam Sejarah, penerbit Santri 1990, disebutkan bahwa rumah Habib Soleh menjadi markas tersembunyi bagi para pejuang kemerdekaan. Beliau juga memberi makanan, tempat tinggal, dan bahkan senjata tradisional kepada para pemuda yang akan bertempur melawan Belanda dan Jepang. Doa-doanya diyakini memberi kekuatan luar biasa bagi para pejuang. Habib Soleh tak segan menghadapi tentara Jepang secara langsung, bahkan dengan resiko nyawa. Demikian pula Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus di Surabaya, yang perannya sangat besar menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam catatan sejarah lisan yang dikumpulkan oleh sejarawan lokal, disebutkan bahwa Habib Hussein mengumpulkan para pemuda dan membakar semangat mereka dengan kutipan ayat suci Al-Quran tentang kebebasan dan keadilan. Ia berkata, merdeka itu bagian dari akidah. Jika kalian ingin Allah meridhai hidupmu, lawanlah mereka yang menjajah tanah ibumu. Beliau ikut memimpin doa-doa sebelum pertempuran, dan rumahnya digunakan sebagai tempat pengobatan darurat bagi para pejuang yang terluka. Di wilayah Solo, nama Habib Umar bin Hud Assegaf tercatat dalam sejarah lokal sebagai salah satu pemuka agama yang membangkitkan semangat juang rakyat. Dalam pidato-pidato pengajiannya, ia menyelipkan ayat-ayat dan kisah sahabat Nabi yang berperang melawan kekaisaran Persia dan Romawi.
Ia menyamakan penjajah Belanda dengan penguasa zalim dalam sejarah Islam. Dalam catatan harian Kahau Ahmad Dahlan yang kemudian dikutip oleh Profesor Johan Effendi dalam memoir kaum muslimin progresif, disebutkan bahwa Habib Umar pernah berkata dalam salah satu pertemuan, "Kita ini bukan bangsa kecil. Kita punya Allah, punya Nabi, dan punya tanah air. Jangan biarkan Belanda menginjaknya lebih lama." Perlawanan kaum Habib juga terorganisir dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam organisasi massa Islam seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Masyumi. Mereka menduduki posisi penting, menjadi penasehat spiritual atau pemimpin cabang daerah. Dalam kongres-kongres awal Sarekat Islam, banyak Habib yang hadir dan memberikan pandangan mereka tentang pentingnya kemerdekaan. Dalam Kongres Islam 1737 di Banjarmasin misalnya, disebutkan dalam dokumen resmi bahwa beberapa Habib dari Kalimantan dan Jawa Timur menjadi pembicara yang menyerukan persatuan umat Islam melawan kolonialisme. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 12 Agustus 1945, peran kaum Habib tidak berhenti. Mereka tetap aktif membina umat, mendirikan pesantren, dan menjaga semangat nasionalisme dalam balutan spiritualitas. Habib Ali Kuitang misalnya, tetap menggelar majelis pengajian dengan ribuan jamaah di Jakarta setiap minggu. Habib Soleh Tanggul terus membimbing para santri untuk menjaga semangat cinta tanah air. Bahkan hingga wafatnya, makam beliau menjadi tempat ziarah nasional yang banyak dikunjungi pejabat dan rakyat kecil. Namun, meskipun jasa mereka sangat besar, banyak Habib tidak mencari imbalan duniawi. Mereka tidak memanfaatkan posisi sosialnya untuk memperoleh kekuasaan atau kekayaan. Mereka melihat perjuangan mereka sebagai bagian dari amanah dakwah dan jihad fisabilillah. Dalam sebuah kutipan dari Habib Zain bin Umar bin Sumaith yang hidup pada era transisi kolonial ke Republik, beliau berkata, "Kami tidak datang ke Indonesia untuk dihormati, tapi untuk melayani. Jika bangsa ini merdeka, maka tugas kami belum selesai. Kami tetap harus menjaga akhlaknya." Negara Indonesia mengakui jasa-jasa sebagian Habib dengan memberikan penghargaan, menamai jalan atas nama mereka, atau menjaga situs-situs sejarah yang berkaitan dengan perjuangan mereka. Namun demikian, masih banyak Habib yang namanya tidak tercatat dalam buku-buku sejarah resmi, namun jasanya tetap dikenang dalam ingatan kolektif umat Islam Indonesia. Mereka bukan hanya guru agama, tapi juga pahlawan sejati yang berjihad tanpa pedang, berjuang tanpa pamrih, dan mencintai tanah air sebagai bagian dari keimanan. Kisah kaum Habib dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah kisah tentang cinta yang tak bersyarat kepada negeri ini. Mereka mengajarkan bahwa nasionalisme dan Islam bisa bersatu dalam satu tekad, membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Dengan khutbah, pengajian, pesantren, dan tindakan nyata di medan tempur, mereka menghidupkan kembali semangat para sahabat Nabi yang membela tanah suci dari penjajah. Mereka adalah pewaris spiritual yang menjelma menjadi pejuang kemerdekaan, membuktikan bahwa darah keturunan Rasulullah SAW tak hanya membawa barakah, tetapi juga keberanian. Kini, warisan mereka hidup dalam bentuk majelis-majelis ilmu, pesantren, yayasan sosial, dan jaringan dakwah yang tersebar di seluruh Indonesia. Anak cucu mereka melanjutkan tradisi cinta tanah air yang berakar dalam iman. Kaum Habib menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya dicapai dengan senjata, tapi juga dengan doa, ilmu, dan keteguhan hati. Mereka mengajarkan bahwa sejatinya perjuangan belum usai. Merdeka dari penjajah adalah awal, dan menjaga bangsa ini dari kemerosotan akhlak, perpecahan, dan ketidakadilan adalah tugas bersama yang terus berlanjut. Dalam sejarah Indonesia, jasa kaum Habib mungkin tidak selalu ditulis dengan tinta emas dalam buku resmi negara. Namun, mereka hadir dalam nadi bangsa, dalam getaran spiritual rakyat, dalam zikir-zikir malam yang mengiringi perjuangan, dan dalam semangat jihad tanpa pamrih. Mereka bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga cahaya bagi masa depan Indonesia yang lebih adil, beradab, dan penuh rahmat.